Kali ini kita bahas anime isekai yang karakter utamanya berpetualang di dunia lain dan mendapatkan kemampuan khusus hingga overpower. Berikut pembahasannya. Seirei Gensouki adalah sebuah seri novel ringan yang ditulis oleh Yuri Kitayama dan telah mendapatkan adaptasi anime yang tayang perdana pada Juli 2021. Dengan bertemakan isekai, anime ini berfokus pada cerita seorang anak laki-laki bernama Ryo yang mewarisi ingatan masa lalu Haruto. Ryo adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di daerah kumuh. Dia memiliki masa lalu kelam, di mana ibunya dibunuh di depannya ketika dia berusia 5 tahun. Sedangkan Haruto merupakan seorang pelajar di dunia modern yang meninggal karena kecelakaan. Seluruh ingatan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki oleh Haruto bercampur menjadi satu dengan tubuh Ryo di dunia lain. Ceritanya berawal ketika Haruto mengalami kecelakaan. Lalu tiba-tiba dia terbangun di dunia lain dengan tubuh anak kecil bernama Ryo. Pada saat itu keadaannya sangat mengkhawatirkan. Dia tinggal di daerah kumuh sendirian. Pada suatu ketika dia bertemu dengan Celia, seorang guru muda yang sedang mencari putri yang diculik. Saat itu Ryo tidak mengetahui pelakunya, tapi setelah mereka berpisah, dia berhadapan dengan penculik Putri Flora. Singkat cerita, kekuatan sihir dia bangkit dalam kejadian itu. Ryo menyelamatkan Putri Flora dari penculik, sehingga raja memberinya beasiswa untuk bersekolah di akademi kerajaan. Sebagai murid pindahan dari wilayah kumuh, pada awalnya dia diremehkan oleh anak bangsawan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai merasa iri karena kemampuan Ryo berada di atas mereka. Meskipun dia tidak memiliki teman dan dimusuhi oleh murid lain, dia bisa terus berkembang karena guru Celia selalu mendukungnya. Get Jeitai adalah serial novel fantasi yang ditulis oleh Takumi Yanai dan diilustrasikan oleh Daisuke Iizuka dan Korojishi. Adaptasi serial televisi anime ditayangkan dari Juli hingga September 2015. Ceritanya berawal ketika sebuah portal dari dunia lain tiba-tiba muncul di tengah perkotaan. Monster dan pasukan abad pertengahan keluar dari portal itu lalu membuat kekacauan dengan menyerang penduduk kota. Tidak lama kemudian tentara modern datang dengan menggunakan persenjataan lengkap dan berhasil mengatasi serangan musuh dengan mudah. Itami Yoji adalah salah satu tentara yang terlibat dalam kejadian itu. Akibat tindakannya, secara tidak sengaja dia menjadi penyelamat karena telah memprioritaskan keselamatan banyak orang. Meskipun begitu, sebenarnya dia seorang otaku yang lebih mementingkan hobi daripada pekerjaan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak puas dengan kenaikan pangkat yang diberikan. Pada suatu ketika, dia dikirim untuk menyelidiki wilayah di balik portal. Itami dan rekannya memasuki dunia lain, di mana pengguna kekuatan sihir dan ras selain manusia menjadi penduduk lokal. Namun sejak awal kerajaan dari dunia tersebut memusuhi mereka, sehingga terjadi pertempuran besar antara tentara modern Jepang dengan pasukan kekaisaran. Akibatnya seluruh pasukan kekaisaran mengalami kekalahan dan kerugian yang besar. Dalam petualangannya, Itami juga tanpa pamrih membantu banyak orang, sehingga terjalin hubungan baik dengan beberapa warga dari dunia lain. Genjitsu Sugiyusa bersumber dari novel ringan yang ditulis oleh Dojiomaru dan diilustrasikan oleh Fuyuyuki. Adaptasi anime diumumkan sejak 17 April 2020 dan tayang perdana pada Juli 2021. Ceritanya mengikuti seorang siswa bernama Kazuya yang dipanggil ke dunia lain menjadi seorang pahlawan. Anime ini berlatar di suatu kerajaan di dunia lain ketika telah terjadi krisis yang disebabkan oleh perluasan wilayah yang menyebabkan kerajaan manusia kesulitan menghadapi para monster. Untuk mengatasi permasalahan keuangan, kerajaan di dunia tersebut memanggil pahlawan untuk diserahkan kepada kekaisaran. Kazuya adalah seorang pelajar yang tinggal bersama dengan kakeknya. Namun, tepat setelah kakeknya meninggal, tiba-tiba dia dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan. Setelah dia mempresentasikan rencananya untuk memperkuat negara secara ekonomi dan militer, raja kemudian menyerahkan tahta kepadanya dan mengumumkan pertunangan antara putrinya dengan Kazuya. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang dia miliki, Kazuya kemudian menerima tugasnya untuk memerintah negara, karena menurutnya hal ini lebih baik daripada diserahkan kepada kekaisaran. Tapi reformasi yang telah dia tetapkan tidak terlalu berjalan lancar. Meskipun dia telah berusaha semaksimal mungkin, tetap saja banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan ini pun, dia mulai mengumpulkan orang-orang yang berpotensi memiliki bakat untuk menutupi masalah kekurangan tenaga kerja di kerajaan yang dia pimpin. Tsukiga Michibiku Isekai Douchu
adalah sebuah seri novel ringan fantasi yang ditulis oleh Kei Azumi dan diilustrasikan oleh Mitsuaki Matsumoto. Adaptasi anime diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan tayang perdana pada tahun 2021. Bercerita tentang seorang pelajar bernama Mitsumi Makoto yang dipanggil ke dunia lain lalu mendapatkan kekuatan istimewa dari dewa yang telah memanggilnya. Mitsumi Makoto dipanggil ke dunia lain untuk menjadi pahlawan oleh dewa Tsukuyomi untuk memenuhi kontrak orang tuanya yang berasal dari dunia lain. Tapi dewi dari dunia lain menganggap Makoto terlalu jelek dan membuangnya ke ujung dunia, tempat yang dihuni oleh monster dan jauh dari keberadaan manusia. Dewi tersebut hanya memberikan kemampuan untuk memahami semua bahasa, lalu menelantarkannya begitu saja. Tsukuyomi menjelaskan bahwa tugasnya sebagai pahlawan telah dibatalkan sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan bebas. Tsukuyomi juga mengatakan bahwa kekuatannya di dunia lain jauh lebih besar dari dunia asalnya. Meskipun Makoto masih berlevel rendah, dia bisa mengalahkan berbagai monster dengan mudah. Dalam petualangannya di dunia lain, dia mendapatkan rekan baru, yaitu Tomoe dan Mio. Mereka berdua merupakan monster kuat yang berubah wujud menjadi manusia setelah melakukan kontrak dengan Makoto. Anime ini telah ditayangkan sejak bulan April hingga September di tahun 2017 sebagai salah satu anime dengan tema reverse isekai atau kebalikan dari isekai. Karakter utama dalam anime ini terlibat dalam pertempuran antara beberapa karakter dari manga, anime, dan video game yang muncul ke dunia nyata. Berlatar di suatu perkotaan di mana semua orang menyukai kisah-kisah fiksi yang dibuat oleh seorang creator. Bercerita tentang seorang pelajar bernama Sota. Karena hobi menggambar, dia memiliki impian untuk menjadi seorang creator. Ceritanya dimulai ketika Sota mendapati dirinya masuk ke dunia dalam film yang sedang dia tonton. Setelah itu, dia kembali menuju dunia asalnya bersama dengan karakter yang ada di dalam film tersebut. Tidak lama kemudian, karakter fiksi lain bermunculan dan mulai bertarung satu sama lain dengan kekuatan yang tidak biasa. Setelah pertempuran sengit berakhir, mereka mulai berdiskusi mengenai kondisi yang sedang mereka alami. Sota menjelaskan bahwa Celestia adalah karakter fiksi yang diciptakan oleh seseorang, sedangkan Meteora berasal dari video game yang telah dia mainkan. Entah bagaimana karakter yang diciptakan oleh manusia bisa muncul di dunia nyata, dan orang yang paling mengetahui situasi tersebut adalah perempuan berseragam militer yang telah mereka lawan. Xie Wang Zuichi adalah donghua atau animasi Cina yang tayang pada Januari 2019. Bercerita tentang seorang agen khusus bernama Soulu. Dia sering melakukan misi berbahaya bersama dengan kekasihnya. Pada suatu hari mereka mendapatkan misi untuk mencuri cincin naga, suatu benda kuno yang memiliki kekuatan tersembunyi. Ketika Soulu mengatakan akan berhenti dari organisasi, dia dikhianati dan dibunuh oleh kekasihnya. Kemudian kekuatan dari cincin naga membawanya ke alam nirwana bernama Negeri Below. Dia hidup kembali sebagai seorang perempuan yang tidak berguna. Di dunia tersebut, dia dinilai sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan spiritual apapun, sehingga orang-orang meremehkannya. Dia juga sering dibully oleh seseorang yang iri terhadapnya karena saat itu dia telah menjadi tunangan dari putra mahkota. Pada suatu ketika, seorang pria menyelamatkannya dan membantu Soulu melakukan tes energi spiritual. Berkat tes kedua yang dia lakukan, Soulu yang dulu dianggap tidak memiliki kekuatan spiritual apapun, ternyata memiliki elemen kayu dan elemen api. Soulu memiliki energi spiritual langka yang tidak dimiliki oleh semua orang. Setelah menghabiskan waktu bersama pria tersebut, luka di hatinya pun perlahan sembuh. Namun, pada akhirnya Soulu menyadari bahwa dia memiliki motif tersembunyi atas semua tindakan-tindakannya. Android adalah serial anime yang ditayangkan sejak tanggal 2 April tahun 2016. Bercerita tentang Asanaga Shun dan Emilio. Shun adalah pelajar yang merupakan anak dari seorang ilmuwan. Dia memiliki hobi mengkoleksi berbagai jenis batu kristal. Dia merasa bahwa dalam batu-batu tersebut ada dunia tak terlihat yang terjebak di dalamnya. Sedangkan Emilio merupakan seorang pangeran kerajaan di dunia lain. Dia memiliki dendam terhadap raja yang sedang berkuasa. Pada suatu ketika dia mencoba menyerang raja dengan senjata. Namun karena Emilio terlalu lemah, pada akhirnya dia ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ceritanya berawal ketika Shun dan ibunya menantikan kepulangan ayahnya untuk merayakan hari ulang tahun. Namun karena sibuk dengan pekerjaannya, ayah Shun tidak bisa pulang di hari ulang tahunnya. Pada hari itu, Shun telah berjanji akan membawa
bahwa ayahnya pulang. Oleh karena itu, dia pun pergi untuk menjemput ayahnya. Di kantor dia menemukan kristal misterius. Kemudian ketika Shun menyentuhnya, dunia menjadi terdistorsi dan dia dikirim ke dunia Endra. Di dunia tersebut tiba-tiba dia dihadapkan dengan pertarungan karena terdampar di ruangan bawah tanah istana kerajaan yang merupakan tempat di mana mantan pangeran sebelumnya ditahan. Ketika Shun terancam bahaya, dia bisa memanggil pusaka terselubung sehingga dia bisa menyelamatkan Emilio dari penjara dan terbebas dari penjaga istana. Seijo no Marioku adalah sebuah seri novel ringan yang ditulis oleh Yuka Tachibana dan diilustrasikan oleh Yasuyuki Shiuri. Adaptasi anime telah ditayangkan sejak 6 April hingga 22 Juni tahun 2021. Bercerita tentang Takana Shisei, seorang karyawan yang tiba-tiba ditransfer ke dunia lain. Suatu dunia fantasi di mana terdapat monster yang menyebabkan malapetaka di seluruh dunia. Ketika kesatria kerajaan tidak mampu menahan monster, mereka kemudian memanggil seorang gadis suci atau orang suci legendaris yang mampu membasmi monster dan memulihkan perdamaian. Suatu malam ketika Sei pulang dari tempat kerja, kekuatan sihir menyeretnya ke dunia lain. Seseorang telah melakukan ritual pemanggilan terhadapnya, namun terjadi suatu kesalahan karena terdapat 2 orang perempuan yang terpanggil. Karena tidak bisa pulang ke tempat asalnya, Sei pun ditawari tinggal di istana untuk sementara waktu. Tapi dia merasa bosan karena tidak memiliki kegiatan apapun. Pada suatu hari dia pergi keluar istana lalu memutuskan menjadi seorang peneliti setelah mengunjungi tempat penelitian tanaman obat. Tidak membutuhkan waktu lama. Sejak dia menjadi peneliti, dia bisa membuat berbagai potion berkualitas dan kekuatan sihir penyembuhnya sangat berguna. Jika dibandingkan dengan orang suci lain yang dipanggil, Sei lebih pantas menjadi penyelamat di dunia tersebut karena telah menyelamatkan banyak orang dengan kemampuan miliknya. Arata Kangatari adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yu Watase. Sebuah adaptasi anime telah disiarkan sejak April hingga Juli 2013. Berfokus pada cerita Hinohara Arata yang bertukar tempat dengan seorang yang tinggal di dunia lain. Hinohara Arata adalah seorang pelajar berbakat tapi dikhianati oleh temannya sendiri. Dia juga sering diganggu di sekolah sehingga depresi dan berharap dapat menghilang dari dunia. Keinginannya terkabul setelah orang lain bernama Arata di dunia lain memasuki hutan misterius yang dipercaya dapat merubah kepribadian seseorang. Setelah bertukar tempat, Hinohara Arata mengalami nasib buruk karena Arata dari dunia lain telah menjadi buronan setelah dituduh membunuh seorang putri. Tuduhan tersebut membuat semua orang membencinya dan hanya keluarga dari klannya saja yang masih mempercayainya. Ketika dia disembunyikan supaya tidak ditangkap oleh orang yang mengincarnya, Arata tidak tahan melihat orang yang mempercayainya terancam bahaya, sehingga pada akhirnya dia melakukan perlawanan dan secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan dari pedang pusaka yang diwariskan dari nenek moyang keluarganya. Sejak saat itu dia telah dipilih sebagai salah satu pemegang kekuatan dewa dan diberi tugas untuk memerintah sebuah negeri di saat semua orang tidak ada yang mempercayainya. Sentoin Haken Shimasu adalah seri novel Jepang yang ditulis oleh Natsume Akatsuki dan adaptasi anime ditayangkan sejak bulan April hingga Juni 2021. Setelah hampir menyelesaikan penaklukan mereka di bumi, organisasi kejahatan bernama Kisaragi telah memutuskan untuk memperluas operasi mereka ke planet-planet yang mirip seperti bumi lainnya di seluruh alam semesta. Dengan mengirim agen tempur nomor 6 dan droid tempur yang baru dikembangkan, nomor 6 dan Alice dikirim ke dunia lain melalui alat teleportasi yang belum teruji. Tak lama setelah tiba, mereka dihadapkan dengan pertempuran melawan makhluk asing, lalu direkrut menjadi bagian dari militer kerajaan setelah bertemu dengan kapten kesatria kerajaan. Karena sebelumnya mereka telah membuat masalah, petarung nomor 6 diberi tugas menjadi pemimpin pasukan penyerbu, yang anggotanya terdiri dari 4 orang perempuan berkemampuan khusus. Selain itu, nomor 6 juga harus mengumpulkan poin kejahatan untuk membantu Kisaragi membangun pijakan di planet tersebut. Juga menyeimbangkan pekerjaan mereka untuk organisasi dan menyelamatkan kerajaan dari pasukan iblis yang menyerang.